Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyelesaikan atau menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Akar-akar atau penyelesaian dari ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0 adalah nilai x yang memenuhi persamaan tersebut. Di sini cara untuk menentukan akar persamaan kuadrat itu ada 3 cara. Yang pertama dengan cara difaktorkan, yang kedua dengan cara melengkapi kuadrat sempurna, dan yang ketiga menggunakan rumus kuadratik atau rumus ABC. Kita lanjutkan. Ya, perhatikan. Menentukan akar persamaan kuadrat yang pertama dengan cara memfaktorkan. Di sini ada bentuk ax kuadrat ditambah bx sama dengan 0. Bentuk ax kuadrat ditambah bx sama dengan 0 dapat diselesaikan dengan cara sebagai berikut. Kita tulis persamaannya, ax kuadrat ditambah bx sama dengan 0. Di sini persamaannya sama-sama mengandung variabel x, ya. Di suku pertama juga ada variabel x, suku kedua juga ada variabel x, sehingga variabel x-nya kita keluarkan, ya, menjadi ax kuadrat dibagi x, hasilnya ax, bx dibagi x, hasilnya b, sehingga x dikali ax plus b sama dengan 0. Kemudian kita cari himpunan penyelesaiannya, di mana x sama dengan 0 atau ax plus b sama dengan 0. X satunya 0 atau x2, ya, b nya pindah ruas, positif pindah ruas jadi negatif. Kemudian ax nya di sini dia bentuknya perkalian, pindah ruas menjadi pembagi, sehingga hasilnya min b per a. Kita buat contoh. Tentukan penyelesaian dari 2x kuadrat dikurangi 7x sama dengan 0. Nah, kita jawab, tulis dulu persamaannya. 2x kuadrat dikurang 7x sama dengan 0. Kita keluarkan x-nya karena sama-sama mengandung variabel x, sehingga x dikali 2x min 7 sama dengan 0. X sama dengan 0 atau 2x min 7 sama dengan 0. Sehingga hasilnya x1 sama dengan 0 atau x2, negatif 7 pindah ruas menjadi positif 7. 2x pindah ruas menjadi pembagi 7 per 2. Jadi akar-akar persamaan dari 2x kuadrat dikurang 7x sama dengan 0 adalah x1 sama dengan 0 atau x2 sama dengan 7 per 2. Ya, perhatikan yang di kotak merah ini. A kali B sama dengan 0, maka A-nya 0, B-nya juga 0. Dalam himpunan penyelesaian itu ditulis dari sini, tadi himpunan penyelesaiannya. Berarti kalau dalam matematika biasanya sering disingkat HP. Jadi himpunan penyelesaiannya kita tulis X1-nya 0, 0, X2-nya 7 per 2. Jadi himpunan penyelesaiannya 0,7 per 2. Kita lanjutkan. Pemfaktoran bentuk x kuadrat ditambah bx ditambah c dengan mencari dua bilangan. Misalkan di sini saya misalkan dua bilangan itu adalah m dan n. Kalian bisa pakai dua bilangan yang lain, a dan b, p dan q, terserah kalian mau pakai apa. Di sini saya pakai m dan n, sehingga untuk menentukan faktornya M ditambah N itu sama dengan B, dan M dikali N itu sama dengan C. Maka faktor dari X kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan X tambah M dikali X tambah N, ya. Kemudian untuk bentuk yang kedua, pemfaktoran bentuk A
AX kuadrat ditambah BX ditambah C, syaratnya di sini A tidak boleh sama dengan 1 dengan cara mencari dua bilangan. Tadi ya saya beri nama M dan N, sehingga M ditambah N sama dengan B dan M dikali N sama dengan A kali C, karena di sini syaratnya A tidak boleh sama dengan 1. Kalau yang atas tadi A itu boleh sama dengan 1. Maka untuk persamaan AX kuadrat ditambah BX ditambah C itu akan sama dengan A dalam kurung X ditambah M per A dikali X ditambah N per A. Ini bentuk umumnya. Yang ketiga, 2X kuadrat ditambah 11X ditambah 12. Kita mencari nilai B. Di sini dia A-nya 1, berarti kita pakai persamaan yang ini. Ya, M ditambah N sama dengan 11. Ini B-nya 11. M dikali N itu 2, A-nya 2, C-nya 12. 2 dikali 12 sama dengan 24. Sehingga M-nya itu 8 dan 3. Dari mana 8 dan 3? Kita mencari dua bilangan, jika ditambah hasilnya 11, jika dikalikan hasilnya 24. Jadi 8 dan 3, 8 ditambah 3 hasilnya 11. 8 dikali 3 hasilnya 24. Jadi 2X kuadrat ditambah 11X ditambah 12 itu faktornya 2 dalam kurung X ditambah 8 dibagi 2 dikali X ditambah 3 per 2. 2-nya ini hilang, dikalikan dibagi 2 dibagi 2. Ya. Hingga 2 ditambah 4. Ya, 2-nya pindah, ini juga sama, dipecah 2. 2 dibagi 2 sama dengan 1 juga, sehingga sisanya tinggal dikalikan 2 ya. Ya, X plus 4 dikali 2X plus 3. Kita lanjutkan. Faktorkanlah 1. X kuadrat ditambah X ditambah 2 sama dengan, di sini kita dapat memperoleh faktornya. Kamu jangan lupa buat 2 kurung dulu kayak gini ya. Cari dua bilangan. Di sini sama, saya masih pakai M dan N, sehingga B-nya kan 3. M ditambah N hasilnya 3, M dikali N hasilnya 2. Jadi bilangan M dan N itu 1 dan 2. 1 ditambah 2 hasilnya 3, 1 dikali 2 hasilnya 2. Karena di sini persamaannya semuanya tandanya positif, sehingga di sini juga positif. Kita X-nya tulis X kuadrat. X, X. Positif, positif. Tadi dua bilangan itu 2 dan 1. Kalau kalian penasaran, nanti kalian buktikan dari ini. X tambah 2 dikali X tambah 1, apakah hasilnya X kuadrat ditambah 3X tambah 2. Ya, untuk pembuktiannya. Di sini, nah, kita jadi X kuadrat ditambah 3X ditambah 2 sama dengan X tambah 1, X tambah 2. Jika kalian penasaran, mari kita buktikan. Ya, kita buktikan tadi. Apakah X tambah 2 dengan X tambah 1 itu hasilnya sama, X kuadrat ditambah 3X tambah 2. Kita buktikan. Yang pertama, X dikali X, X kuadrat. Setelah itu X dikali 1, X. Lanjut kolom yang kedua, 2 dikali X, 2X. 2 dikali 1, 2. X kuadrat ditulis lagi X kuadrat. X ditambah 2X itu hasilnya 3X. Ditambah 2. Oh iya, ternyata hasilnya sama setelah kita cek. Kita lanjut contoh yang kedua.
X kuadrat ditambah 5X dikurang 14. Sama seperti tadi ya, kita cari dulu M ditambah N, hasilnya 5, M dikali N, hasilnya negatif 14. Cari dua bilangan, jika dikalikan hasilnya negatif 14, jika ditambah hasilnya 5. Bilangan berapakah itu? Ya, bilangan 7, positif 7 dan negatif 2. Kita cek. 7 dikurang 2 hasilnya 5. Kenapa kurang? Karena tandanya negatif. Positif dikali negatif jadi negatif. Kemudian 7 dikali negatif 2 hasilnya negatif 4. Karena di sini tandanya dalam persamaan, tandanya positif dan negatif, maka faktornya juga sama, positif dan negatif. Sehingga faktornya X tambah 7, X kurang 2. Atau kalau jika kalian mencari agar caranya lebih mudah, bisa kalian cari di sini kita menggunakan pemfaktoran untuk mempermudah. Contoh lagi, tentukan penyelesaian persamaan kuadrat. X kuadrat ditambah 12X tambah 27 sama dengan 0. Sama, mencari dua bilangan, jika ditambah hasilnya 12, jika dikalikan hasil 27. Kita peroleh 9, 9 tambah 3, 12, 9 kali 3, 27. Sehingga faktor dari X kuadrat ditambah 12X ditambah 27 itu X tambah 9, X tambah 3. Kita tentukan himpunan penyelesaiannya. X tambah 3 sama dengan 0, sehingga positif 9-nya itu pindah ruas, sehingga X satunya sama dengan negatif 9. Yang kedua, X ditambah 3 sama dengan 0. Positif 3-nya pindah ruas menjadi negatif 3. Sehingga himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat tersebut adalah negatif 9, negatif 3. Nah, ini cara menentukan himpunan penyelesaiannya. Contoh yang kedua, X kuadrat ditambah 12X dikurang 45 sama dengan 0. Sama, kita cari jika ditambah hasilnya 12, jika dikali hasilnya negatif 45. Kita peroleh 15 dan negatif 3. 15 dikurang 3, 12. 15 dikali negatif 3 hasilnya negatif 45. Sehingga himpunan penyelesaian dari X kuadrat ditambah 12X dikurang 45 sama dengan 0 adalah, ini faktornya, X tambah 15, X kurang 15. Yang pertama, X tambah 15 sama dengan 0. Nah, 15-nya pindah ruas menjadi negatif. Penyelesaian yang kedua, X dikurang 3 sama dengan 0. Negatif 3 pindah ruas menjadi positif. Sehingga himpunan penyelesaiannya negatif 15,3. Contoh yang ketiga, 4X kuadrat ditambah 14X ditambah 12 sama dengan 0. Sama, cari dua bilangan, jika ditambah hasilnya 14, jika dikali hasilnya 12. Berarti bilangan berapakah? Ingat di sini A-nya itu 4 ya. Jadi kita pakai persamaan yang kedua. Di sini kalau ditambah hasilnya 14, kalau dikali itu berarti A kali C. A-nya 4, C-nya 12, sehingga 48. Berarti dua bilangan itu jika ditambah 14, jika dikali 48. Berarti 8 dan 6. Sehingga 4X kuadrat ditambah 14X tambah 12 sama dengan 0. X-nya, A-nya 4, tulis 4 dalam kurung X ditambah 8 dibagi 4, X ditambah 6 dibagi 4 sama dengan 0. Ini dibagi 4 kan 2. Nah, ini 4-nya pindah belakang. X tambah 2, 4X ditambah 6. X tambah 2 sama dengan 0. Jadi himpunan penyelesaiannya negatif, positifnya pindah ruas jadi negatif 2, atau 4X tambah 6 sama dengan 0. Sehingga 4X sama dengan negatif 4, negatif 4, negatif 4,
negatif 4, negatif 6, sehingga X sama dengan negatif 6 per 4 sama dengan negatif 2. Jadi himpunan penyelesaiannya negatif 2, negatif 3 per 2. Contoh yang lain. Ya, contoh yang lain. Nih. Ya, kita lanjutkan contoh berikutnya. 3x kuadrat dikurang 13x tambah 14 sama dengan 0. Sama, saya masih pakai M dan N. Ingat di sini A-nya 3, B-nya negatif 13, C-nya 14. Jika dua bilangan ditambah hasilnya negatif 13, jika dikalikan hasilnya adalah 3 kali 14, yaitu 42. Saya dapat dua bilangan itu negatif 7 dan negatif 6. Sehingga kita gunakan cara yang pertama. 3x kuadrat dikurang 13x tambah 14 sama dengan 3x dikurang 7 per 3, x dikurang 6 per 3. Oke, 3x dikurang 7, x dikurang 2. 2 itu 6 dibagi 3. Kita bisa gunakan pakai cara yang lain. Di sini ada cara yang lain. 3x kuadrat dikurang 13x tambah 14, masih pakai ini tadi dua bilangan itu, negatif 7 dan negatif 6. Kita tak tulis di sini. Bilangan pertama tulis negatif 7x, bilangan kedua negatif 6x. Caranya kita jadikan dua kelompok. 3x kuadrat dikurang 7x dengan kelompok yang kedua negatif 6x ditambah 14. Kelompok yang pertama, di sini sama-sama memiliki variabel x, sehingga x yang kita keluarkan. 3x kuadrat dibagi x hasilnya 3x. Negatif 7x dibagi x hasilnya negatif 7. Kemudian yang kedua 6 negatif 6x ditambah 14. Oke, kita cari faktornya yaitu negatif 2. 6x dibagi negatif 2 yaitu 3x. 14 dibagi negatif 2 negatif 37. Oke, di sini yang di dalam kurung sudah sama, harus sama ya. 3x dikurang 7 sama 3x dikurang 7. Oke, cara mencari faktornya, kita ambil tulis ini x, tulis di sini x. Yang ini yang di depan negatif 2, kita tulis juga di sini negatif 2. Nah, yang di dalam kurung kita ambil 1, 3x min 7. Hasilnya sama, negatif 2x dikali 3x min 7. Sama ya dengan yang ini di sini tadi dengan cara yang pertama. Nah, ini hasilnya udah sama. Kita cari contoh yang lain. Di sini ada beberapa contoh. Faktorkanlah. Di sini saya punya 5 soal. Saya akan menjawab 2 soal. Nanti soal nomor 3, 4, 5 kalian kerjakan di buku tugas kalian sebagai latihan. Oke? Yang pertama, 4x kuadrat ditambah 7x ditambah 3. Saya ganti di sini ya bosan M dan N, saya pakai P dan Q. P ditambah Q hasilnya 7. P dikali Q hasilnya 12. 12 dari mana? A-nya 4, C-nya 3. 4 kali 3 sama dengan 12. Sehingga kita peroleh dua bilangan itu P-nya 4, Q-nya 3. Saya pakai cara yang kedua tadi karena lebih mudah. Sehingga 4x kuadrat ditambah 7x ditambah 3 sama, saya pecah menjadi dua kelompok. 4x kuadrat ditambah 4x ditambah 3x tambah 3. Kelompok yang pertama 4x kuadrat tambah 4x, sama-sama 4x, kita keluarkan 4x-nya. 4x kuadrat dibagi 4x hasilnya x. 4x dibagi 4x hasilnya 1. Oke, 3x tambah 3. Oke, faktornya 3. 3x dibagi 3x. 3 dibagi 3 1. Sama ya, sudah ya yang dalam kurung ya, x plus 1, x plus 1. Kita tulis 4x, 4x tulis, ditambah 3, tulis tambah 3. Kita ambil salah satu yang dalam kurung yaitu x plus 1. Sehingga faktornya 4x tambah 3 dikali x tambah 1. Soal nomor 2. 4x kuadrat dikurang 22x kurang 12. Saya cari dua bilangan itu, saya peroleh negatif 24 dan 2. Sehingga 4x kuadrat kurang 22x dikurang 12. Saya pakai cara yang kedua lagi, yaitu bilangan yang pertama negatif 24x, bilangan yang kedua 2x. Kita kelompokkan sehingga diperoleh 4x dikali x min 6 ditambah 2 dikali x min 6. Sehingga kita dapat faktornya yaitu 4x tambah 2.
X min 6. Oke, sampai sini dulu ya. Jangan lupa soal nomor 3, 4, 5 kalian kerjakan di buku tugas kalian untuk latihan. Nanti kita lanjutkan untuk contoh-contoh soal latihan persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.